Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nelsya Putri Zalianti dari Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai dari Prodi S1 PGSD. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang perubahan sosial. Yang pertama ialah pengertian perubahan sosial. Zaman dulu, pada umumnya kendaraan untuk berpergian adalah kuda. Tapi zaman sekarang sudah mengalami perubahan. Orang sudah menggunakan mobil. Dari gejala sosial itu dapat ditemukan makna bahwa telah terjadi perubahan dalam masyarakat. Perubahan dari yang primitif menjadi modern, dari yang sederhana menjadi kompleks, dan atau perubahan-perubahan lainnya, baik yang dinamis maupun tidak dinamis. Berdasarkan definisi-definisi yang ada, dapat dikemukakan beberapa pemahaman perubahan sosial menurut para ahli sebagai berikut. Yang pertama, oleh William F. Ogburn. Ogburn mengemukakan bahwa ruang lingkup perubahan sosial meliputi unsur-unsur kebudayaan, baik yang material maupun yang imaterial, yang fokusnya adalah pengaruh besar unsur-unsur kebudayaan material terhadap unsur-unsur imaterial. Yang kedua, Kingsley Davis. Davis mengartikan perubahan sosial sebagai perubahan-perubahan yang terjadi dalam struktur dan fungsi masyarakat. Dari definisi ini dapat dijelaskan bahwa dalam perubahan sosial yang mengalami perubahan adalah struktur sosial dan sistemnya sosial. Yang ketiga ialah McIver. McIver lebih membedakan antara utilitarian elements dengan kultural elements yang berdasarkan pada kepentingan-kepentingan manusia yang primer dan sekunder. Utilitarian elements disebut dengan civilization. Artinya semua mekanisme dan organisasi yang dibuat manusia dalam menguasai kondisi-kondisi kehidupannya, termasuk di dalamnya sistem organisasi sosial, teknik, dan alat-alat material. Oleh karena itu, perubahan sosial yang terjadi juga menurut Iver seputar cultural elements dan utilitarian elements tersebut. Yang keempat ialah J.P. Gillin dan J.L. Gillin. J.P. Gillin dan J.L. Gillin mengemukakan bahwa perubahan-perubahan sosial sebagai suatu variasi dari cara-cara hidup yang telah diterima, baik karena perubahan-perubahan kondisi geografis, kebudayaan material, komposisi, penduduk, ideologi, maupun karena adanya difusi ataupun penemuan-penemuan baru dalam masyarakat. Yang kelima ialah Samuel Koenig. Samuel Koenig mengatakan bahwa perubahan sosial menunjuk pada modifikasi-modifikasi yang terjadi dalam pola-pola kehidupan manusia. Modifikasi-modifikasi tersebut terjadi karena sebab-sebab intern maupun sebab-sebab ekstern yang menimbulkan perubahan. Yang keenam ialah Selo Soe-Marjan. Selo Soe-Marjan mendefinisikan perubahan sosial sebagai perubahan-perubahan pada lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk di dalamnya nilai-nilai sikap dan pola perilaku di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat. Penekanan definisi ini bertumpu pada lembaga-lembaga kemasyarakatan sebagai himpunan pokok manusia, di mana perubahan yang terjadi akan mempengaruhi segi-segi struktur masyarakat lainnya. Yang kedua ialah proses perubahan sosial. Yang pertama, penyesuaian masyarakat terhadap perubahan. Dalam masyarakat, keseimbangan merupakan suatu hal yang menjadi harapan dan tujuan bersama. Dalam prinsip keseimbangan ini, antar lembaga kemasyarakatan terdapat posisi yang saling mengisi sehingga tercipta masyarakat yang damai dan tentram. Yang kedua ialah saluran-saluran perubahan sosial. Saluran-saluran perubahan sosial disebut avenue or channel change, adalah saluran-saluran yang dilalui oleh suatu proses perubahan dalam masyarakat yang pada umumnya adalah lembaga-lembaga kemasyarakatan dalam bidang pemerintahan, ekonomi, pendidikan, agama, politik, dan lain sebagainya. Lembaga-lembaga kemasyarakatan tersebut yang pada suatu waktu mendapatkan penilaian tertinggi dari masyarakat.
cenderung untuk menjadi sumber atau saluran utama dari perubahan sosial. Yang ketiga, organisasi, disorganisasi, dan reorganisasi. Organisasi adalah kesatuan dari bagian-bagian yang merupakan satu kebetulan yang sesuai dengan fungsinya masing-masing. Sebuah kota adalah bentuk organisasi. Di dalamnya terdapat berbagai komponen yang melakukan fungsinya masing-masing untuk menjalankan roda kehidupan. Yang B, disorganisasi. Disorganisasi merupakan proses berpudahnya norma-norma dan nilai-nilai dalam suatu masyarakat dikarenakan terjadinya perubahan lembaga-lembaga kemasyarakatan. Yang selanjutnya ialah reorganisasi. Reorganisasi merupakan proses pembentukan norma-norma dan nilai-nilai baru untuk menyesuaikan diri dengan lembaga kemasyarakatan yang mengalami perubahan. Artinya, ada proses adaptasi dari bagian-bagian organisasi atau masyarakat terhadap konsep organisasi baru. Yang selanjutnya ialah faktor-faktor terjadinya perubahan sosial. Yang pertama, faktor penyebab perubahan sosial ialah faktor internal. Faktor internal ini disebut juga dengan istilah faktor sosiogenik, yang artinya masyarakat itu sendirilah yang merupakan sumber perubahan sosial. Adapun faktor-faktor internal tersebut dapat berupa fenomena-fenomena sosial sebagai berikut. Yang pertama ialah pertumbuhan penduduk. Di Indonesia, pertumbuhan penduduk yang cepat menyebabkan terjadinya perubahan struktur masyarakat, terutama perubahan lembaga kemasyarakatan. Dan selanjutnya ialah penemuan-penemuan baru. Discovery atau penemuan merupakan persepsi manusia yang dianut secara bersama mengenai suatu aspek kenyataan yang sebelumnya sudah ada. Yang selanjutnya ialah invention. Invention adalah penemuan sebagai inovasi dan kelanjutan dari suatu discovery atau suatu kombinasi baru dan cara penggunaan baru dari pengetahuan yang sudah ada. Yang selanjutnya ialah pertentangan. Dalam masyarakat, kadang terjadi konflik atau pertentangan baik antar individu maupun kelompok. Pertentangan pasti akan mengakibatkan suatu perubahan. Pertentangan itu bisa terjadi antar hukum adat lama dan hukum agama. Yang selanjutnya ialah revolusi. Revolusi merupakan perubahan yang berlangsung secara cepat karena adanya dorongan-dorongan dari situasi dan sistem yang sudah tidak dapat dipertahankan lagi. Faktor penggerak revolusi adalah keinginan masyarakat itu sendiri yang menghendaki tatanan baru karena menganggap sistem lama sudah tidak sesuai dengan harapan mereka. Yang selanjutnya ialah faktor eksternal. Yang termasuk dalam faktor eksternal yaitu lingkungan alam, peperangan, dan pengaruh kebudayaan masyarakat lain. Yang selanjutnya bentuk-bentuk perubahan sosial. Perubahan sosial dan kebudayaan dapat dibedakan ke dalam beberapa bentuk perubahan yakni sebagai berikut, yaitu perubahan lambat dan perubahan cepat. Yang pertama ialah perubahan lambat atau evolusi. Perubahan-perubahan yang memerlukan waktu lama dan rentan perubahan kecil yang saling mengikuti dengan lambat dinamakan evolusi. Teori evolusi secara umum digolongkan menjadi beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama ialah Unilinear Theories of Evolution. Teori ini pada pokoknya berpendapat bahwa manusia dan masyarakat mengalami perkembangan sesuai dengan tahapan-tahapan tertentu, bermula dari bentuk sederhana kemudian kepada bentuk yang kompleks sampai pada tahap yang sempurna. Yang kedua, Universal Theories of Evolution. Teori ini menyatakan bahwa perkembangan masyarakat tidaklah perlu melalui tahap-tahap tertentu yang tetap. Teori ini mengemukakan bahwa kebudayaan manusia telah mengikuti suatu garis evaluasi yang tertentu. Yang selanjutnya, Multilinear Theories of Evolution. Teori ini lebih menekankan pada penelitian-penelitian terhadap tahap-tahap perkembangan tertentu dalam evaluasi masyarakat. Misalnya mengadakan penelitian mengenai pengaruh perubahan sistem mata pencaharian dari sistem berburu ke sistem pertanian, terhadap sistem kekeluargaan dalam masyarakat yang bersangkutan, dan seterusnya. Yang selanjutnya, perubahan cepat atau revolusi.
Dalam konsepsi ini, suatu gejala sosial dapat dikatakan revolusi apabila memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, adanya keinginan umum untuk mengadakan suatu perubahan. Yang kedua, adanya seorang pemimpin atau sekelompok orang yang dianggap mampu memimpin masyarakat tersebut. Yang ketiga, pemimpin tersebut dapat menampung keinginan-keinginan masyarakat untuk kemudian memutuskan serta menegaskan rasa tidak puas tadi menjadi program dan arah gerak. Nah, selanjutnya, pemimpin tersebut harus dapat menunjukkan suatu tujuan pada masyarakat. Dan selanjutnya, harus ada momentum, yaitu di mana segala keadaan dan faktor sudah tepat dan baik untuk memulai suatu gerakan. Yang selanjutnya ialah ciri-ciri perubahan sosial. Perubahan sosial dalam masyarakat mempunyai ciri-ciri yang berbeda. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, tidak ada masyarakat yang statis. Yang kedua, proses perubahan sosial budaya bersifat mata rantai. Yang selanjutnya ialah arah perubahan sosial. Perubahan sosial masyarakat bergerak dari kontinum tatanan lama menuju tatanan baru sebagai suatu arah perubahan. Dalam konsepsi perubahan sosial ada beberapa teori yang dikemukakan oleh para ahli yang masih sangat relevan untuk dikaji. Beberapa teori perubahan sosial tersebut diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, teori evolusioner. Yang kedua, teori siklus. Yang ketiga, teori fungsional. Yang keempat, teori konflik. Teori ini mempunyai beberapa asumsi antara lain. Setiap masyarakat merupakan subjek dari perubahan sosial. Yang kedua, setiap masyarakat pasti mengalami pertikaian dan konflik. 4 teori di atas merupakan teori yang paling banyak digunakan para ahli ilmu sosial. Di samping kedua teori tersebut, terdapat beberapa teori arah perubahan sosial, seperti teori fungsional, teori konflik, dan sebagainya. Kenyataan ini semakin menyadarkan kita bahwa kesombongan beberapa negara besar karena penguasaannya atas ilmu pengetahuan dan teknologi suatu ketika akan hancur. Baiklah, hanya ini yang dapat saya sampaikan materi tentang perubahan sosial. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.